Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sahabat-sahabat, selamat siang pemirsa. Pada kesempatan kali ini saya ketiban sambur jadi host. Di hadapan saya ini ada kandidat calon ketua OSIS SMA Negeri 2 Kudus untuk masa bakti 2023-2024. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan mengupas lebih jauh tentang visi misi mereka calon-calon ini, apa sih yang akan dilakukan setelah nanti menjadi ketua OSIS di SMA Negeri 2 Kudus. Tapi yang pertama mungkin bisa perkenalan dari tiga-tiganya, kebetulan wanita semuanya, monggo bisa kenalan satu-satu. Mbak, dari saya, nah, dari kamu. Saya Reva Amelia Azahra dari kelas 11 F7, biasanya tuh dipanggil Reva, Pak. Reva, ya oke, F7 ya. Oke, yang kedua. Kalau nama saya Kanita Ramadhani dari kelas 11 F5. 11 F5, panggilannya? Kanita. Kanita. Oke. Kemudian satu. Nama saya Alia Arta Paramita Purnomo. Sana. Nah, Nama saya Alia Arta Paramita Purnomo. Saya dari kelas 11 F2, biasanya dipanggil Alia. Alia. Oke. Tadi pagi secara monologis Anda sudah berorasi ya tentang visi misi kalian. Kemudian coba secara singkat satu persatu. Dari siapa dulu ya? Tidak perlu menyebutkan visinya secara lengkap, tapi intinya konkretnya apa sih? Nah, kalau visi saya itu tujuannya tuh pengen menghidupkan kembali acara-acara yang mungkin terhambat dari COVID kemarin gitu loh, Pak. Nah, misinya kan berarti kita gimana caranya biar visi itu terwujud. Sekarang udah banyak nih di SMA 2 Kudus kan udah mulai bangkit lagi, kayak udah mulai ada podcast. Terus mungkin dulu Pak Hafiz juga pengen berkeinginan untuk bikin yang di setiap tanaman ada barcode-nya. Ya itu belum terlaksana. Jadi saya tuh pengen yang mungkin belum terlaksana sebelumnya atau karena ada hambatan-hambatan pengen dihidupkan kembali. Terlebih dari kemarin-kemarin kan ada aja yang kayak nggak bisa untuk menghidupkan gitu. Oke. Ya, jadi intinya apa yang belum dilaksanakan sebelumnya bisa dilaksanakan pada periode berikutnya. Iya, betul. Nah, ini kalau saya visi saya itu benar. Visi saya itu pada intinya ingin membuat organisasi OSIS itu berkinerja dinamis efektif, lalu berketuhanan, bersolidaritas tinggi dan kreatif inovatif, Pak. Jadi contohnya dari yang kreatif inovatif itu, Pak. Ya, contohnya apa? Kalau berketuhanan itu kita mengedepankan ketuhanan dalam segala aspek kegiatan, dalam organisasi maupun di luar organisasi. Lalu untuk berketuhanan bersolidaritas tinggi itu kita membangun hubungan yang erat, yang harmonis dengan sesama anggota organisasi maupun di luar anggota organisasi agar terjadi sinergi yang baik di situ antara organisasi dengan seluruh masyarakat SMA 2 sehingga hal tersebut dapat membangun atau memajukan SMA 2. Lalu untuk yang kreatif dan inovatif itu bisa kita laksanakan melalui pembaruan event atau memaksimalkan kinerja proker-proker OSIS SMA 2. Oke, untuk yang Mbak Alia? Untuk visi saya itu untuk menggali dan mewujudkan minat bakat siswa-siswi yang berlandaskan Pancasila melalui organisasi OSIS tersebut. Dan untuk misi saya itu untuk memaksimalkan program kerja yang sebelumnya belum terlaksana menjadi lebih efektif dan contohnya satu kegiatan apa? Untuk tadi yang Anda sebutkan kegiatannya apa? Salah satunya, satu aja. Yang memaksimalkan. Ya, contohnya? Seperti
ini saya ambil contoh yang event kemarin seperti HUT itu Ya, menurut misalnya, saya oke. kurang maksimal dan tertata. Jadi menurut saya ingin membuat HUT tahun depan itu menjadi lebih efektif dan lebih tertata. Oke. Itu dari visi misi ya. Kemudian tadi saya dengar ada mengeratkan. Yang di OSIS itu kan ada berapa segbit? 11. 11. Kemudian di sekolah itu ada ekstra Iya. kurikuler. Benar. Ya toh? Iya. Kemudian posisi ekstrakurikuler dengan OSIS itu di mana? Kalau OSIS itu Nah. biasanya yang megang ekstra, jadi biasa ada tugas mingguan gitu loh Pak dari OSIS, biasanya ikut mengawasi ataupun yang dari OSIS ikut join ke ekstra tersebut gitu. Itu dari OSIS. Iya dari OSIS. Seperti menaungi ekstra-ekstra tersebut. Menaungi Iya. Menaungi ekstra. Menaungi, mengawasi dan mengembangkan program kerjanya melalui ekstra tersebut. Gitu. Kalau misalnya ada salah satu ekstra yang tidak jalan, Yang nggak aktif gitu. yang nggak aktif, Yang nggak aktif. ekstra kegiatan ekstrakurikuler. Baik. Kemudian apa yang harus dilakukan oleh seorang ketua OSIS? Salah satu dulu. Dari sana dulu, Mbak Alia. Menurut saya dengan mengadakan open recruitment dalam ekstra tersebut gitu. Dengan seperti yang waktu MPLS melakukan bazar, mengadakan bazar seperti itu Pak. Ada ketua loh. Iya. Apakah Anda akan melakukan sendiri Tidak, pastinya dengan anggota OSIS saya. dengan anggota OSIS? Mbak Kanita? Kalau saya mungkin tergantung kepada permasalahan kenapa ekstra tersebut bisa redup gitu Pak. Masalahnya Iya. Kalau semisal Anda mau yang Anda suruh siapa? suruh bagaimana Pak? Itu kan ada ekstra yang mau redup. Iya. Nah, kemudian Anda mau ngapain? Mengembangkan kembali, mengusahakan agar ekstra tersebut bisa Anda sendiri? berjalan. Anda Tidak, sendiri? kepada Kasebit yang menaungi ekstra tersebut. Pada Kasebit, ketua Sekbid Ketua yang Sekbid, menaungi oke. ekstra tersebut. Mbak Karena kan memang tugasnya untuk mengembangkan gitu. Kalau dan Mbak siapa? Reva. Reva? Kalau menurut saya menghidupkan kembali sebuah ekstra itu kan nggak gampang Pak tentunya. Maksudnya ekstra itu mati Berarti atau biarkan aja? pasif, bukan. Oh, Sebentar enggak. Pak. Terus? Sebentar, pasif itu pasti kan entah itu karena penerusnya udah mulai lulus atau udah mulai kayak satu persatu udah nggak minat lagi. Kalau memang mau ekstra itu dihidupkan kembali, saya harus mencari kandidat-kandidat atau dari teman-teman di SMA Negeri 2 Kudus yang menurut saya, oh ini loh basicnya atau bidangnya tuh di ekstra ini. Saya harus cari tahu dulu dalam angkatan ini atau 3 angkatan itu tuh yang paling banyak mempunyai bakat di ekstra yang sudah pasif ini tuh yang apa. Jadi saya mungkin lebih ke yang harus ada anggotanya dulu, karena menurut saya kalau ada ketuanya tapi kalau nggak ada anggotanya kan juga Nggak percuma bisa ya, nggak bisa jalan Pak. Kayak mau ngadain sebuah acara yang berlandaskan ekstra pun nggak bisa kalau nggak ada anggotanya. Jadi menurut saya di sini saya harus cari yang siswa-siswi yang paling banyak mempunyai bakat di suatu ekstra tersebut. Jadi harus cari dulu. Anda cari sendiri? Enggak, jadi biasanya kalau di event atau acara-acara OSIS kan kayak ada yang punya kemampuan ini enggak ya, ada yang punya basic ini enggak ya, kita melalui acara-acara tersebut kita mulai cari tahu satu-satu gitu Pak. Oke. Ini yang lagi tren saat ini, Ya. ini yaitu tentang kekerasan di sekolah, bullying, kekerasan fisik, Ya. kekerasan seksual Verbal. yang ada di sekolah. Ya. Ya, ini lagi tren saat ini, baru karena ada Permendikbud nomor 46 tahun 2023 tentang pencegahan penanganan kekerasan di satuan pendidikan atau di sekolah. Anda seorang anak muda, ya, ketika Anda menemukan kekerasan
Contohlah yang paling sering terjadi di sekolah itu misalnya perundungan atau bullying. Apa yang akan Anda lakukan sebagai ketua OSIS dari Mbak Kanita dulu? Menurut saya, apabila terjadi sebuah kasus pembulian di sekolah, saya mungkin akan membantu si korban untuk mengkomunikasikan masalah tersebut lebih lanjut kepada BK, guru BK atau guru konseling agar masalah tersebut terselesaikan. Namun apabila masalah tersebut terjadi di dalam organisasi, maka penanganannya beda lagi. Kalau misal saya bisa menangani, saya bisa mengkomunikasikan secara langsung permasalahannya seperti apa, kenapa sampai bisa membuli sampai separah ini dan bagaimana kenapa bisa begitu. Lalu apabila sudah saya merasa saya sudah maksimal dalam menangani, namun kasus tersebut masih terus berlanjut, maka saya akan mengkomunikasikan masalah tersebut atau berkonsultasi dengan pembina gitu. Mbak Reva. Kalau menurut saya pribadi sebagai seorang manusia ya Pak, di luar saya menjadi ketua OSIS atau mungkin orang yang lebih berhak terhadap orang yang menegur, maksudnya dalam hal menegur, kalau dari manusia ke manusia rasanya menegur itu kayak nggak mempan gitu nggak sih Pak? Maksudnya saya punya lihat temen deh yang kayak dia tuh ngebully temen yang lain. Saya ya negur iya, cuman untuk membuat mereka berubah atau tidak membuli lagi tuh rasanya nggak mungkin. Terus di sini saya hanya bisa berupaya sebagai sebagaimana saya mendedikasikan diri saya sebagai ketua OSIS. Jadi kayak paling menegur atau melaporkan ke pihak BK, dan jika mungkin itu sudah benar-benar di luar kendali saya sebagai seorang yang kayak nggak bisa ngapa-ngapain lagi, mungkin saya bisa melaporkan ke Bapak Kepala Sekolah tentunya. Cuman di sini saya mempunyai relasi untuk ke dinas sosial, mungkin ke orang yang lebih, maksudnya saya nggak mempunyai pengalaman, maksudnya ilmu psikologi sehingga orang itu tuh kenapa membuli. Jadi mungkin saya bisa melaporkan ke pihak-pihak dinas sosial. Soalnya saya berhubung juga saya dari forum anak iya, kabupaten. Oke. Mbak Alia. Kalau menurut saya akan mengkomunikasikan kepada korban dulu, menanyakan mengenai masalahnya itu bagaimana. Kemudian saya akan melaporkan ke pihak BK untuk melakukan mediasi bersama pelakunya. Begitu. Itu kan kalau sudah terjadi. Iya, sudah terjadi ya. Nah, baiknya gimana? Jika Untuk pencegahan. Nah, apa yang harus dilakukan sekolah? Apa yang harus dilakukan OSIS? Apa yang harus dilakukan siswa? Karena ada punya sekbid juga kan? Betul. Nah, bagaimana mengupayakan pencegahan itu di sekolah? Pencegahan, kalau sudah ada korban, oke. Ya, Pendidikannya, jika sudah ada korban, begini. Supaya tidak ada korban sebelumnya, apa yang Anda lakukan? Harus Anda lakukan. Kalau menurut saya pribadi ya Pak. Untuk pencegahan ini. Ya, ini untuk pencegahan. Dari perundungan, maksudnya kalau seks, maksudnya yang kayak pelecehan seksual atau masalah yang bullying, itu kan pasti mempunyai faktor yang beda-beda. Kalau yang mungkin pelecehan seksual dari orangnya tersebut, dari siswanya tersebut mungkin sering kayak melihat aktivitas yang seharusnya tuh nggak dilihat dari seorang pelajar, sehingga mungkin membuat hasrat orang tersebut jadi kayak apa ya bahasanya, gampang terpancing gitu loh Pak. Nah di sini mungkin sebagai dari sekolah hanya bisa untuk melakukan sosialisasi ya Pak. Sosialisasi mengenai pelecehan seksual. Caranya gimana sosialisasi? Cara sosialisasi supaya tidak ada kekerasan. Cara sosialisasi supaya tidak ada bullying. Caranya bagaimana? Oke, Mbak Kanita. Mungkin menurut saya cara pencegahan. Ya, cara pencegahannya itu salah satunya memang bisa melalui sosialisasi Pak. Jadi kami dari OSIS itu mungkin dalam dalam satu periode kan mengadakan beberapa event acara. Nah, itu kan kami tujukan untuk
atau kami dedikasikan untuk seluruh masyarakat SMA 2, di mana acara tersebut dapat memotivasi ataupun memberikan manfaat bagi semua orang. Contoh. Nah, dengan Contoh acaranya Pak. dengan mengundang Mengundang narasumber yang memiliki background sosiologi atau yang dapat menangani hal-hal pembulian seperti itu, atau biasanya dengan instansi kepolisian, instansi. Jadi mengundang narasumber ke sekolah. Oke, satu. Dan tambah Mbak Alia, terus apa? Pencegahan ini. Menurut saya memang sosialisasi itu sih Pak. Langkahnya apa? Ya dengan mengundang narasumber ke sekolah. Dan memang atau bisa juga dengan narasumber ke sekolah kan terbatas. Atau bisa dari Gimana? Guru-guru dari sekolah. Untuk event sebelumnya itu mengundang guru dari sekolah, maksudnya dari SMA Negeri 2 Kudus yang sudah memiliki pendidikan dalam hal Apa? Penanganan ya. Seperti itu Pak. Anda tidak tertarik dengan kampanye poster? ya, saya Pastinya tadi. ada. Anda tidak tertarik dengan kampanye lewat media Digital, sosial ya. anti perundungan? Ya, itu juga Ya. menyebarkan Ini kan poster, ya. banyak cara. Bisa menghadirkan. Tapi kadang-kadang kalau kita menghadirkan ke sekolah misalnya dengan jumlah terbatas siswa, ya toh? Iya. Supaya tidak terbatas pendengarnya melalui apa? Podcast. Ya masih itu. Podcast ini Oke. atau Jadi menghadirkan narasumber, oke, tidak salah. Anda tidak tertarik dengan tim penanganan, pencegahan dan penanganan? itu juga bisa Pak. Iya. Semua instansi yang berkaitan dengan masalah tersebut. Iya. Jadi tim ini kan tim internal, bisa terdiri dari guru, bisa dari siswa, bisa dari orang tua. Ini yang terutama masalah kekerasan yang saat ini baru tren, baru meningkat, pemberitaannya mungkin pernah dengar atau oleh baik itu dilakukan oleh sesama siswa atau oleh gurunya. Ada yang rambutnya dipotong, ada yang ditempeleng atau apa kan begitu. Nah, mencegah seperti ini juga peran dari OSIS. Itu memang berat, peran OSIS itu berat karena memang bagaimana membuat sekolah ini menjadi aman, nyaman, menyenangkan bagi teman-temannya. Nah, kalau berat seperti ini, kemudian Anda harus memposisikan sendiri, saya pantas untuk dipilih. Ya, kan? Kamu harus memposisikan diri, saya pantas untuk dipilih karena memang tugasnya seperti ini. Nah, gitu. Apa yang menyebabkan Anda pantas untuk dipilih? Vela benar. Reva, balik lagi. Dari saya ya Pak. Iya. Menurut saya sendiri berdasarkan kayak pengalaman-pengalaman sebelumnya yang saya sudah sering banget ikut kayak organisasi atau acara-acara yang dibuat dari luar sekolah, dari dalam sekolah. Dengan begitu saya tuh bisa ikut mengkolaborasikan bagaimana caranya menerapkan di organisasi OSIS SMA Negeri 2 Kudus itu kayak biar lebih baik lagi. Menurut saya itu adalah sesuatu yang belum ada gitu Pak sebelumnya. Oke, dari Mbak Kanita? Baik, kalau dari saya sendiri, karena sebelumnya saya memiliki bekal di SMP, saya juga tergabung dalam keanggotaan OSIS Pak. Memang berbeda secara teknikal OSIS di SMP dengan SMA, namun secara teknisnya, pelaksanaannya, cara berpikirnya itu kurang lebih sama. Okay. Lalu saya juga tergabung dalam beberapa organisasi di luar sekolah seperti Karang Taruna. Lalu di OSIS juga saya pernah memiliki pengalaman menjadi ketua OSIS. Jadi saya pikir untuk menjadi ketua OSIS selanjutnya di SMA mungkin bukan pilihan yang buruk gitu. Maksudnya masih nyambung dengan sebelumnya. Secara peran saya mungkin bisa lebih
mengoptimalkan kepemimpinan saya di SMA, karena sebelumnya saya juga sudah menjadi ketua OSIS. Oke, Mbak Alia. Mendengar dari teman-teman saya itu ada yang memiliki pengalaman di dalam organisasi. Untuk saya itu belum tergabung dalam organisasi apapun sebelumnya. Namun Biar teman-teman yakin milih Anda. nah dari Gimana? saya akan menciptakan beberapa inovasi event-event tersebut, dan Contoh. seperti memaksimalkan event yang sebelumnya itu belum termaksimalkan. Kurang greget begitu? Iya. Oke. Kemudian memberikan opini-opini sehingga bisa memutuskan oh ini harusnya seperti ini. Oke. Ini pertanyaan klasik sebenarnya yang saya sampaikan itu kan, OSIS kan sibuk ya. Benar. Iya. Banyak waktu di luar sekolah, harus bagi waktu antara pelajaran dengan, artinya pembelajaran di kelas dengan pembelajaran di luar kelas. Dalam hal ini kegiatan-kegiatan OSIS. Kiat apa yang harus Anda lakukan? Mulai dari saya. Oke, dari Mbak. Jadi Reva. kalau saya sendiri membedakan waktu OSIS, terus kegiatan di luar sekolah kayak les, kerja kelompok. Dari dulu tuh saya sudah dibiasakan orang tua untuk manajemen waktu, Pak. Manage waktu ya. Iya, Mbak. Oke. Kalau saya sendiri untuk belajar itu jujur lebih nyaman kalau jam 1 ke atas. Jam 1 apa? Pagi. Jam 1 pagi? Iya, karena Tidurnya kapan? jam 11 sampai jam 1 Oh, atau gitu. sebelumnya, iya. Oke, Jadi oke. bangun dulu. Oke. Karena menurut saya itu udah gimana ya, walaupun saya les tapi materi yang lebih sering masuk tuh di jam-jam segitu. Jadi menurut saya untuk kegiatan OSIS dengan kegiatan yang pembelajaran biar saya tetap bisa belajar itu nggak terganggu, karena nggak mungkin juga jam 1 malam kan kayak ngurusi OSIS itu kan nggak mungkin ya Pak, jam 1 malam. Oke, nggih. Dan Mbak Kanita? Iya, kalau menurut saya sendiri, saya berbeda dengan Amel. Ya. Dalam artian pembagian waktunya berbeda karena keseharian kami juga berbeda tentu saja. Kalau saya dalam hal pembelajaran, saya memilih memaksimalkan waktu belajar saya itu ketika di sekolah. Namun apabila karena saya OSIS, jadi kadang ada dispensasi yang panjang dari jam pertama sampai jam terakhir. Saya bisa mengkondisikan itu di rumah setelah pulang sekolah. Jadi saya mencatat tugas-tugas apa saja, lalu pembelajaran materi apa saja yang saya rangkum di rumah. Untuk waktu istirahat, intinya saya harus bisa membagi waktu istirahat saya juga di rumah, Pak. Karena menurut saya kesehatan itu penting. Kalaupun saya nggak istirahat mati-matian ini itu segala macam, nanti takutnya saya ambruk dan nggak bisa menghandle semuanya dengan baik. Maka saya maksimalkan, prioritaskan untuk kesehatan saya. Jadi saya tidur lebih cepat, lalu nanti setelah itu bangun tengah malam ibadah, lalu lanjut belajar, itu masih bisa. Oke, Mbak Alia? Untuk saya, biasanya saya mencatat dulu apa yang akan saya lakukan pada hari itu. Kemudian untuk waktu belajar, biasanya tuh setelah saat maghrib. Namun biasanya itu ada rapat online, cuman biasanya saya seling-selingkan sedikit. Kemudian saya bisa tidur 2 jam dari jam 9 sampai jam 10, terus saya belajar lagi. Terus saya bisa tidur lagi. Oke, jadi ininya di manage waktu. Bagaimana Anda memanage waktu? Yang terakhir, Gantung. closing statement. Nah, nanti kamera yang mana Mas ini yang untuk? Ini bisa, yang tengah? Oh, yang tengah. Oke, saya mulai dari siapa dulu? Nah, dari Mbak Alia dulu yang sebelah sana. Hadapnya ke kamera. Closing statementnya yang kamera tengah. Oke, adanya ke sana. Closing statement. Nah, bagaimana komentar Anda atau bagaimana komen Anda yang terakhir biar Anda teman-temanmu ini mantep memilih kamu itu apa yang kamu katakan, apa yang kamu sampaikan sebagai closing statement pada siang ini. Silakan. Oke. Jangan lupa untuk memilih nomor urut 3 karena dengan memilih saya akan memajukan SMA Negeri 2 Kudus dan membuat event-event yang lebih
inovatif. lebih inovatif dan kreatif. Oke. Kanita? Lanjut saya Pak. Oke, Iya. di sana. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Kanita Ramadhani, calon kandidat ketua OSIS nomor urut 2. Buat teman-teman semuanya, pesan saya jangan sampai golput, pilih pemimpin yang menurut kalian terbaik di antara kita bertiga. Tentunya di antara kita bertiga ini masing-masing memiliki keunggulan masing-masing, namun kalian tetap harus memilih yang terbaik dari yang terbaik menurut kalian. Gitu. Oke. Terima kasih. Jangan lupa pilih nomor 2. Oke. Halo teman-teman, Arifah. jangan pilih yang paling unggul di antara kita bertiga, tapi pilihlah yang paling layak untuk menjadi ketua OSIS di OSIS SMA Negeri 2 Kudus. Terima kasih. Oke, demikian yang perlu saya sampaikan. Terima kasih kepada Mbak Reva, Mbak Kanita, Mbak Alia telah hadir di ruang podcast SMA Negeri 2 Kudus sebagai bentuk sosialisasi, bentuk kampanye secara dialogis kepada warga sekolah, khususnya para siswa SMA Negeri 2 Kudus sebagai calon pemilih yang akan diadakan secara langsung minggu depan. Iya. Ya, minggu depan. Silakan Anda yang menentukan di antara bertiga ini, Anda yang menilai, Anda yang memilih. Siapapun yang terpilih, tentu saja yang terbaik di antara bertiga ini untuk SMA Negeri 2 Kudus yang tercinta. Semoga SMA Negeri 2 Kudus semakin sukses, semakin jaya, dan tentu saja semakin menyenangkan. Amin. Dari saya cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam sudah. warahmatullahi wabarakatuh. Ke kamera. Oke. Oke. Oke.